Kalau tidak keliru ya, soal yang kemarin kurang lebihnya adalah Anda diminta membuat eh, membuat jalannya koordinat titik bantu ya secara incremental maupun absolut ya. Ini bentar ya, ini kok nggak bisa jalan. Oke ya, sudah. Jadi kalau tidak keliru soalnya seperti ini ya, tentukanlah jalannya sumbu pahat. Jadi yang diminta adalah Ki ini ya, Ki 0 ke Ki1, Ki2 ke Ki3, Ki4, Ki5, Ki6, Ki7 dan balik lagi. Supaya apa? Supaya benda kerjanya itu terbentuk ya seperti yang ada pada gambar ini yang saya tunjukkan, yang di yang dibatasi oleh garis-garis P ya, yang dibentuk oleh P ya, yaitu P0, P1, P2, P3 dan sebagainya sampai balik P ke P0. Nah, ini batasnya. Sedangkan jalannya pahat itu tidak P tapi Ki ya gitu nggih. Nah, kemudian diameter yang dipakai untuk mengerjakan produk ini adalah menggunakan diameter 10 ya. Jadi ini kikinya ini ya seperti ini. Nah, kemudian lingkaran pahatnya ini diameternya adalah 10. Nah, ini. Oke, terus bagaimana cara mengerjakannya? Ya, cara mengerjakannya langkah-langkah yang perlu ya, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Langkah yang perlu dilakukan, langkah-langkahnya, langkah yang perlu dilakukan, yang pertama adalah menentukan dulu koordinat titik P yang belum diketahui. Menentukan terlebih dahulu koordinat titik P yang belum diketahui. Ya, yang belum diketahui. Ya, secara inkremental ya, inkremental saja dulu. Kemudian yang kedua apa? Menentukan penambahan atau pengurangan delta X atau delta Y. Kemudian yang terakhir baru menentukan ya jalannya pahat ya dari koordinat ya, titik bantu atau sumbu pahat, yaitu dalam hal ini Ki0 ke Ki1 dan seterusnya sampai kalau kita lihat soalnya adalah sampai Ki7 ke Ki0 ya, Ki7 ke Ki0. Ki7 ke Ki0 ya. Nah, ini ya. Jadi kita harus yang pertama adalah menentukan koordinat-koordinat P yang belum diketahui. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari gambar ini ya, kalau kita menggambar secara gambar teknik itu bisa ya ada sudutnya dan sebagainya ya.
ini ada sudutnya, pasti bisa kalau kita gambar teknik ya. Tapi kalau kita mau menggunakan mesin CNC, kita memprogram secara manual, maka tidak bisa kita masukkan sudut-sudutnya. Oleh karena itu dirubah ya, karena yang diketahui oleh mesin CNC adalah koordinat X, Y, dan Z, maka kita rubah ya. Titik-titik P yang belum diketahui koordinatnya itu kita rubah menjadi titik-titik P yang diketahui koordinatnya. Kayak nah, oke. Oleh karena itu kita akan mencoba mengerjakan ini ya. Coba akan kita kerjakan ya. Nah ini, ya. Oke, kita kerjakan langkah yang pertama. Ya, langkah yang pertama itu kita tentukan dulu ya, koordinat titik P yang belum diketahui. Menentukan terlebih dahulu koordinat terlebih dahulu titik P yang belum diketahui. Ya. Secara inkremental ya, tadi ya, secara inkremental. Oke. Nah, kita bikin tabel saja supaya lebih enak. Wah, kok jelek sekali ya tabelnya. Oke. Ya, kemudian saya tuliskan koordinat ya, posisi koordinat ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y ya. Karena kalau yang kita tuliskan itu ya ntar akan dipisahkan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah ini sementara sumbu Z-nya kan kita abaikan dulu. Yang pertama adalah P0 ke PI. Ya, ini P0 ke PI. Arahnya kan seperti ini. Ya, sumbu X kita lihat tadi dari gambar, itu adalah P7P1 dikurangi P7 P0. Tadi dari gambar berapa? 70 dikurangi 30 sama dengan 40. Nah, gitu. Sumbu Y-nya karena tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri, itu kita tuliskan 0. Ya, mungkin Anda bingung ya, coba kita pindahkan. Ya. Ini. Nah, ini ya. Oke, kita lihat ya supaya Anda tahu itu. Nah, kemudian P1 ke P2. P1 ke P2. Kalau kita lihat P1 ke P2 ini kan miring ke atas gini. Ya, agak miring ya. Ya, maka sumbu X-nya kita lihat P1 ke P2 yaitu apa? Panjang P7 P2 dari P7 ke P2, sumbu X nggak perlu karena secara sumbu X dikurangi P7 P1 ya, yaitu sama dengan kalau kita lihat dari gambar 95 dikurangi 70 sama dengan 25. Nah, kemudian ya, yang sumbu Y-nya kita lihat
rumusnya adalah P1 P2 yang sumbu X ini ya kan, dikalikan tangennya ini 50, ini 50. Nah, yaitu ketemunya adalah P1 P2 X ini yang sumbu X ini kan 25 ya, dikalikan 1 tangen 50 itu kalau saya lihat di kalkulator 1,19, maka ini ketemunya adalah 29,79 kurang lebihnya itu ya. Oke. Kemudian setelah P1 ke P2 kan dilanjutkan P2 P3. P2 P3 itu kan arahnya naik ya. Kita lihat. Ini P2 P3 arahnya naik ke atas. Nah, otomatis kalau seperti itu berarti X-nya 0. Y-nya berapa? Y-nya adalah berasal dari P1 P3 ya, P1 P3 ini sumbu Y berarti 40 kan, dikurangi dengan ya P1 P2 ya sumbu Y. Ini ternyata ya tentunya ini sumbu Y semuanya. Berarti 40 dikurangi 29,79 yaitu sama dengan 10,21. Ini ya. Ini 40, ini 25, 0 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah P2 ke P3, P3 ke P4. Dari sini ya, P3 ke P4. Kalau kita lihat P3 ke P4 adalah miring. Ini Anda lihat. Sudutnya adalah 60 derajat, miring. Ya kan? Kita lihat sumbu X-nya. Sumbu X-nya dari mana? Ya, kalau kita lihat dari gambar adalah minus. Kenapa? Karena minus ya, ke kiri. Ingat, ini adalah kita dimintanya inkremental. Berarti min P3 P4 ya sumbu Y ya, karena kita tidak tahu ya, dikalikan dengan tangen 60 ya, tangen 60 sama dengan, nah kita kan belum tahu P3 P4Y, maka kita harus mencari P3 P4 yang sumbu Y, yaitu berapa? Yaitu jarak antara P1 P4 dikurangi P1 P3 ya, P1 P3. Nah ini oke ya, P1 P3 yaitu berapa? Yaitu P1 P4 adalah 65 dikurangi P1 P3 adalah 40 sama dengan 25 ya. Kemudian ya, yang ini minus ya, ingat ya, karena ke kiri berarti X-nya kan negatif, P3 ke P4 ya. Ini adalah minus 25 karena ini ya P3 P4 sumbu Y kan ini hasilnya, dikalikan dengan tangen 60 1,73 sekitar 1,73 yaitu sama dengan minus 43,30. Nah itu. Kemudian setelah itu kita lihat P4 ke P5. P4 ke P5. Kita lihat itu ke kiri. Betul-betul ke kiri. Kalau ke kiri kayak gini, nggak membentuk sudut,
Berarti apa? Berarti otomatis ya Y-nya 0. Ya, pasti Y-nya 0. Ya. Kemudian kita lihat ya dari gambar tersebut ya, P3 P4 itu kan ke kiri. P4 P5 itu kan ke kiri, sungguhnya pasti negatif. Pasti negatif. Nah, kemudian P3 P6 berapa jaraknya? Dikurangi P3 P4, ini tentunya sumbu X ya, dikurangi P5 P6. Ya. Oke. Oke, ini 95, P3 ke P6, ini sumbu Y. P3, ini P6 ya, 95, dikurangi P3 P4, ini P3 P4, sudah dihitung ini, minus 43,30. Kemudian P5 P6, P5 P6 belum. Ya belum, kita biarkan aja dulu. Jadi kita belum bisa mengerjakan ini ya yang sumbu X, P4 P5 sumbu X. Nah, kita biarkan dulu ya, kita biarkan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kita yang bisa kerjakan P5 P6. P5 P6 kita lihat gambarnya ke bawah miring. Ya. Kita lihat ya sumbu X-nya. Nah, yaitu minus karena ke bawah itu ya arahnya kan ke bawah. P5 P6 yang sumbu Y dikalikan tangen 40 sama dengan minus 25 dikalikan 0,84 sama dengan minus 20,98. Nah, ini 25 dari mana? Ini baru kita tahunya dari mana? Ya tahunya karena ini ke kiri pasti negatif, minus ya P5 P6 dikurangi P6 P0, yaitu sama dengan minus 65 dikurangi 40. Ya, karena minus ini sama dengan minus 25. Nah, oke ya. Nah, itu P5 P6. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah diketahui P5 P6 di sini sudah ada ya 20,98, maka kita isikan di sini 20,98. Ya. Ketemunya adalah minus 30,72. Ya. Ya. Oke. Kemudian ya kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan setelah P5 ke P6 ya, P5 ke P6 dilanjutkan P6 ke P7. P6 ke P7 ya. P6 ke P7 kita lihat itu ke bawah. Nah, kalau ke bawah kayak gini pasti X-nya 0 karena incremental ya. Kemudian Y karena ke bawah pasti negatif, maka kita kasih minus di depannya. Nah, dari mana? Kita lihat ya, dari gambar tersebut berarti P5 ke P0 jaraknya itu berapa? Dikurangi P5 P6 jaraknya berapa? Ini sumbu Y-nya ya. Dikurangi P7 ke P0. Nah, yaitu sama dengan P5 P6. P5 P6 jaraknya berapa? Yaitu P5 P0 ya jaraknya itu adalah 65. Ya, 65 dikurangi 25
Nah, ini belum tahu karena P7P0 itu belum kita hitung. Jadi kita biarkan dulu. Ya, kita biarkan dulu. Ya. Kemudian kita mencari P7P0. Ya, P7P0. Yaitu P7P0 kita lihat P7 ke P0, yaitu kan ke kanan. Ke kanan dan ke bawah. Karena ke kanan itu pasti positif, yaitu 30. Ini sudah ada. Kemudian yang ini, yang sumbu Y-nya adalah apa? Karena ke bawah, ini kan ke bawah ya, minus P7, P0, sumbu X, yang ini berarti dikalikan tangen 30. Sama dengan minus 30 dikalikan 0,58. Tangen 30 itu 0,58. Sama dengan minus 17,32. Nah, ini dimasukkan ke sini. Minus 17,32. Iya. Ya. Hasilnya berapa? Jadi kalau kita pakai kalkulator atau adalah hasilnya minus 22,68. Oke ya. Nah, terus kita ngeceknya bagaimana? Untuk mengecek ya, untuk mengeceknya ya, untuk mengecek bahwa posisi koordinat yang kita kerjakan sudah betul atau tidak, ya, caranya adalah dengan mencoba menghitung gerakan, ya, sigma X itu pasti sama dengan 0. Sigma Y pasti sama dengan 0. Jadi kita harus menghitung ya. Kita cek dari awal. Ya, kita cek ya. Coba kita cek ya. Yang pertama sigma X ya sama dengan 0. Coba kita cek. P0 ke P1 yaitu tadi 40. P1 ke P2 sama dengan 25. P2 ke P3 itu 0. Ya, ini sumbu X-nya dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 40 minus ya, 43,30. Kemudian minus 30,72 minus tadi 20,98 plus tadi 30 ini 30 ya. 30 ya. Ya, sama dengan pasti 0. Nah, kita cek. Kalau ya sama dengan 0 itu berarti betul. Ya. Oke, betul ya. Nah, berarti ini betul jawaban kita. Kemudian bukti yang sigma Y. Ya, yaitu P0 P1 0. Sumbu Y-nya ya. Kemudian tadi 29,79 ditambah tadi 10,21 ditambah 25 ditambah 0 dikurangi 25 ya, dikurangi 22,68 dikurangi 17,32, betul ya? 17,32 betul. Oh ya betul ya ini. Ya, maka akan ketemu kalau kita pakai kalkulator itu sama dengan 0. Ya, kalau misalkan kok tidak ketemu 0 persis, berarti kita ketika menyederhanakan angka-angka di belakang koma mungkin yang terlalu lebih atau terlalu kurang ya. Yang penting antara 0 lah ya.
plus minus ya berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan jauh sekali berarti keliru. Nah, kalau sama dengan 0 persis berarti sudah betul. Kemungkinannya itu. Itu cara mengeceknya. Nah, itu sekali lagi baru menentukan yang pertama. Ya. Langkah yang pertama itu kan tadi menentukan terlebih dahulu koordinat titik-titik yang belum tahu, yaitu kita sudah. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan penambahan dan pengurangan delta X. Nah, kita lihat ya. Kita lihat nah, oke. Delta X. Delta X1 ini ya. Ya, delta X1, delta X0 dulu ya. Ini karena ada delta X0. Ya. Menentukan delta theta. Langkah yang kedua adalah menentukan delta X dan delta Y, ya, pengurangan. Nah, delta X0 ya, delta X0 ya. Oke, kita lihat ya, yaitu delta X0 apa, yaitu rumusnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa delta X0 itu adalah rumusnya R kalikan tangen, yaitu sudut di sini 30 ya, 30 per 2 ya, berarti 15 ya, sama dengan berapa? 5 kali tangen 15 derajat ya. Kalau kita pakai kalkulator adalah 1,34 ya. Kemudian delta X1 ya, delta X1, oh sorry, ini yang 30 yang sini ya, ini 60, oh sorry, ini 50 ya tadi, ini sudutnya 50 ya. Nah, delta X1 ya berarti R kalikan tangen, ini sudutnya 50 derajat. Nah, maka kenapa R-nya 5? Ya karena kan diameternya tadi 10, ini sudah ada diameternya 10. Berarti 5 kalikan tangen 25 derajat sama dengan 2,33. Nah, kemudian kita ngitung setelah delta X ini ternyata ada delta Y2 dan delta Y3. Ya, kita lihat delta Y2 ya, itu adalah R kalikan tangen. Ingat sudutnya ini karena ini 50, ini pasti 40 ya. Ini pasti yang dipakai ini sudutnya 40 derajat, maka tangen 40 derajat per 2. Itu berapa? 5 kalikan tangen 20 derajat, kita pakai kalkulator gitu ya, ketemunya adalah 1,82. Nah, yang ini pun sama ya, karena sudutnya Y3 itu sudutnya di sini 60 ya, ini 60. Ini sudutnya ya 60. Maka delta Y3 itu R kalikan tangen 60 per 2, 60 derajat per 2, yaitu sama dengan 5 kalikan tangen 30, ketemunya adalah 2,89. Nah, ini sudah. Nah, setelah ada delta Y, ternyata di atas ada delta X4, delta X5. Ya, delta X4. Ya, delta X4 ya, itu R kalikan tangen 30 per 2. Ya, ini ya. Sudutnya kenapa ini 30 ya? Berarti 5 kalikan tangen 15. Ya, kebetulan sudah ada ini. Sudah pernah dicari di delta X0 1,34. Ya, kemudian delta X5. Delta X5 R kalikan tangen
Ini sudutnya adalah 50 derajat yang ini. Ya, X5. Ini 50 derajat sudutnya. R tangen 50 per 2, yaitu 5 kalikan tangen 25. Ini sudah dicari, ketemunya ya 2,33. Oke. Ya. Kemudian setelah itu ternyata ada delta Y6 dan delta Y7. Nah, delta Y6 ya itu sama dengan R tangen ya sudutnya 40 derajat itu ya. 2 sama dengan 5 kalikan tangen 20 ya, sudah pernah dicari, ini ketemunya 1,82. Kemudian yang ini delta Y7 itu ketemunya adalah 5 kalikan tangen 60 derajat ya per 2, 5 kalikan tangen 30, ketemunya adalah 2,89. Nah, sekarang semua delta X0, X1, Y2, Y3, X4, X5, Y6, Y7 sudah dihitung semuanya. Nah, jadi ini sudah clear. Nah, baru langkah yang ketiga adalah menentukan ya, langkah yang ketiga ya, menentukan jalannya pahat, karena soalnya adalah secara incremental dan absolut ya, menentukan jalannya pahat secara incremental dan absolut. Nah, kita lihat ya, langkah yang ketiga menentukan ya, jalannya pahat, sumbu pahat ya, sumbu pahat atau Q. Yang pertama adalah secara incremental dulu ya, satu persatu ya, karena soalnya kan mintanya incremental sama absolut. Dengan cara yang sama ya, kita bikin seperti tadi ya, posisi koordinat, kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Ini. Ya. Oke. Yang pertama adalah Q0 ke Q1. Saya lihat gambarnya dulu. Q0 ke Q1. Oh, sorry. Q0 ke Q1. Saya harus mengkopikan gambarnya ya, supaya tidak bingung. Oh, tidak tercopy ya, sebentar. Saya carikan filenya. Anda tentunya sudah punya ya. Sudah punya, oke. Tidak ini ya. Oke. Nggak usah saya gambarkan ya, Anda ntar melihat gambarnya ya. Ya, oke, melihat gambarnya. Oke. Ya. Oke, kita lihat Q0 ke Q1 ya. Sumbu X, yaitu kalau kita lihat gambarnya adalah sama dengan delta X0 ditambah P0 P1
ditambah delta X1, yaitu sama dengan 1,34 ditambah 40 ditambah 2,33, yaitu sama dengan 43,67. Ininya tetap 0. Nampaknya harus memang ada gambar ya, ada gambar.